Kembali lagi pemirsa PJTP dengan saya Asep Tapip dalam acara ngobrol perkara iman, dan masih bersama Bapak Haji ya, Faisal Anwar ya, seorang pemuda yang luar biasa. Saya kira ini mungkin yang pemuda yang dicintai Allah itu ya. Dia dekat ke masjid, urusannya urusan ibadah gitu kan. Nah, kalau sekarang kan banyaknya pemuda-pemuda itu ya hedon. Ya, kalau ini lain kan, lihat aja pakaiannya juga ya. Dari penampilannya aja, kemudian riwayatnya juga berkali-kali membimbing haji, wah luar biasa lah pokoknya ya. Aduh, bisa aja. Bukan ya, hanya main di masjid di tetangga, ini mah bukan DKM dekat ke masjid, tapi ini bahkan masjidnya Masjidil Haram dan Nabawi. Baik, kita lanjutkan, kan tadi kita sudah ada contoh peduli itu bla 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 begitu ya. Iya, yang penting pada yang paling tidak 8 asnaf lah ya peduli itu. Fakir, miskin dan lain sebagainya. Sekarang misalnya nih, manfaat berbagi di bulan Ramadan. Ya. Seperti apa? Manfaatnya apa nih? Pasti yang pemirsa juga udah pada tahu ya, manfaat ya, berbagi ini ya. Tapi tidak salahnya nih Pak Asep, kita hari ini masih diberi oleh Allah rasa syukur nikmat, masih bisa menghela napas. Banyak di luar sana napas ini sangat diperlukan. Harus beli bahkan harus oksigen. beli pakai oksigen ya. Nah, maka apa yang menjadi manfaat berbagi di bulan Ramadan ini? Tentu bagi pemirsa, dalam keterangan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Maka seperti orang yang sama pahalanya Pak Asep, sama dengan yang berpuasa. Ya, ini adalah pahalanya ya. Jadi kalau saya lagi puasa nih ngasih makan orang berbuka, berarti saya dapat 2 pahalanya. Double. Oh, saya sendiri dengan tanpa mengurangi puasanya orang. Tanpa mengurangi. Ya, ini dari sisi manfaat ya, manfaat. Nah, kemudian bagaimana berbagi di bulan Ramadan ini? Maka yang dirasakan adalah mereka bisa mendapatkan kesenangan yang sama. Mereka kebahagiaan yang sama. Mereka bisa berbuka ketika apa yang mereka saat itu perlukan, ya mungkin tidak lain. Ada yang saat ini dia sahur juga tidak makan, mungkin berbuka juga dengan apa dia makan. Nah, ketika kita tadi memberi, artinya merasakan kebahagiaan, saling berbagi. Nah, ini luar biasa Ramadan ini Pak Asep ya. Kalau di luar bulan Ramadan rasanya hanya Jumat saja, Jumat berbagi itu. Jumat berkah. Tapi kalau di bulan Ramadan manfaatnya itu besar sekali. Bahkan setiap hari itu saling berbagi. Ini banyak sekali manfaatnya itu. Bagi orang yang dibagi dia senang, bahagia. Bagi orang yang membagikan dia mendapat pahala. Berlipat-lipat. Bukan hanya 2 ya. Bukan hanya 2. Berlipat ganda. Ya, 2 lipat ganda, luar biasa. Bahkan disebutkan kan dalam salah satu ayat itu, ibarat menanam tujuh batang ya. Iya. Kemudian keluar biji. Betul. 100. Ini banyak cabangnya ya. Nah, berbagi itu artinya tidak rugi. Bahkan tidak ada yang bangkrut gara-gara berbagi. Justru banyak orang mengharap ketika dia terus atau dia pastabiqul khairat, berbagi terus, maka berlipat ganda kebaikan-kebaikannya ini. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa. Karena berbagi itu kan manja biasanatin ya. Betul. Pak Asaro. Pokoknya mas 10 kali lipatnya cek Allah gitu. Berlipat ganda Allah pahalanya. Gitu. Jadi dia Allah itu 10 kali lipatnya. Ya, bisa sampai 7 kali ya. 7 biji bisa sampai 7.000 sampai 70.000. Pokoknya nggak terhitung gitu. Jadi kebaikan itu tidak akan terhitung gitu. Jadi jangan ragu, dan memang tidak ada ceritanya orang yang memberi sedekah itu orang miskin ya. Nggak ada yang miskin gara-gara sedekah ya. Tidak ada. Ya, justru karena dia bisa sedekah, dia itu sebenarnya kaya gitu. Betul sekali. Iya, seperti itu ya. Jadi itu diantara manfaatnya ya. Paling tidak untuk diri sendiri dapat pahala juga, untuk yang lain berarti mendapatkan juga harapan yang sama gitu kan. Ketika kita makan bala-bala, berbagi sama-sama bala-balanya gitu. Merasakan. Nah, ketika lapar kita sama-sama laparnya.
Nah sekarang nih, kan berbagi itu kebaikan ya, Betul. dan itu dianjurkan bersedekah. Bahkan kalau berbisnis dengan Allah mah ya sedekah namanya, dan yang pasti untungnya kan, sudah pasti 10 kali lipat minimal kebaikannya. Ya, jadi semakin banyak memberi, semakin banyak menerima balasan dari Allah kan. Beda dengan ekonomi kapitalis kan. Nah, modal itu sedikit, biar untungnya harus banyak. Ya. Beda sekali kan ya. Jadi intinya adalah berbagi tidak akan rugi. Nah, berbagi tidak akan rugi. Bahkan akan semakin untung. Gitu. Karena itu terbalikannya kan 10 kali lipat. Nah, berarti ini ada mindset yang harus dibangun nih. Betul. Kan tidak semua orang tuh senang berbagi. Ya, dengan harta mah banyak orang justru inginnya memiliki terus ya. Misalnya sebut saja zakat 2,5%. Kalau dari 100.000 kan cuma 2.500 ya. Itu enteng saja dikeluarkan. Tapi coba kalau zakatnya dari 1 triliun. Atau dari 1 miliar, 250 juta. Coba. Berat ya? Berat. Kalau 2.500 masih enteng. Tapi ketika hitungannya sudah miliar, aduh, beratnya 250 juta dikasihkan. Kan lebarnya. Sayang. Yang paling berat itu adalah berbagi. Berbagi. Jika nilainya sudah gede. Gitu. Kalau masih kecil mah, kayaknya masih enteng ya. Nah, sekarang nih bagaimana sih membuat mindset masyarakat itu supaya pola pikirnya senang berbagi? Ada nggak trik-triknya? Jadi kaitan dengan berbagi itu di bulan Ramadan tidak selalu harus dengan harta. Kadang paradigmanya harus punya uang. Nah, jadi ini mungkin bagi pemirsa ngopi ini mudah-mudahan bisa mengadopsi ya. Kadang-kadang ini kalau kita cemberut begini, kayaknya orang itu lagi ada masalah. Tapi kalau Pak Asep senyum, terus bersapa, itu adalah berbagi Pak Asep. Berarti sedekah. Ya. Nah, bahkan memberi di sini kepedulian adalah bagaimana kita membantu. Ini sudah berbagi ya. Membantu kesulitan, ya bahkan yang paling sedekah, yang paling mudah itu adalah senyuman. Ya. Atau mungkin doa, ya. Nah, jadi berbagi itu bukan hanya dengan harta saja. Artinya ketika kita membantu orang lain, misalkan dia sakit, kita jenguk, bawa, kita bantu untuk ke dokter, atau mungkin ketika dia hari itu dia tidak bisa makan, nah kita bantu mungkin dengan ala kadarnya. Itulah sudah memberi dampak berbagi. Ya, tadi apa upaya kita untuk bisa berbagi itu tidak hanya berbicara harta saja, tapi apa yang bisa kita lakukan, ya asalkan tadi tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang kita tolong. Itu mungkin. Jadi kalau supaya masyarakat itu punya pikiran gaya berbagi itu menjadi bagian dari gaya hidup, nah, tentu saja harus ditumbuhkan di dalam jiwa masyarakat itu. Tentu saja mulai dakwah-dakwah ya, mulai ya berbagi kayak begini gitu kan, bahwa berbagi itu sebenarnya tidak sedang memberi yang lain, justru sedang mengambil bagian kita. Betul sekali, karena air ini sebetulnya yang diharapkan ketika kita berbuka hanya dengan segelas air almasum misalnya. Nah, kita minum sudah cukup kenyang nggak ya? Iya betul. Walaupun sudah ditumpuk makanan. Walaupun makanan banyak, padahal yang dibutuhkan itu adalah minum airnya ya, supaya kita haus. Itu ya. Nah, kalau begitu nanti minumnya setelah maghrib ya. Nah, sekarang kita stop dulu di segmen ini. Silakan yang mau berbagi lewat